seri cermin warisan kakek. Mak, ini aku ada beli lemari baru buat di kamar. Iwan berbicara dengan lantang dari ruang tamu pada ibunya yang berada di dapur. Ia adalah seorang laki parubaya yang sudah acap kali berganti usaha. Ia memang pedagang sejati. Berbagai macam usaha sudah ia buat, mulai dari berjualan skin untuk BlackBerry, berjualan buff masker untuk motor, ikan cupang, ayam geprek, ramen, sampai nasi bakar. Dan kali ini Irwan meraih prestasi terbaiknya ketika ia memberanikan diri berjudi dengan uang terakhirnya untuk berjualan tembakau curah. Hidup Iwan yang sudah berada di titik minus perlahan bangkit, bukan di angka 0, tapi kini ia sudah berada di angka 7. Meskipun begitu, awal usahanya memang tak semulus yang dibayangkan orang-orang yang bertemu dengannya di posisinya sekarang. Susah payah ia memasarkan tembakau curah yang kala itu belum populer. Setahun penuh ia tak berhubungan dengan lawan jenis hanya untuk menghindari pengalihan perhatian yang tak berarti. Meski ia sebenarnya bukan dari keluarga yang susah, tapi titik minus itu harus ia hadapi sama seperti manusia lain di muka bumi ini. Siang ini, dua orang pria datang sambil membawa kotak-kotak karton coklat tebal. Lemari pesanannya sudah tiba dan tinggal dirakit. Pada awalnya, ia ingin menaruh perabot baru itu di kamarnya, namun akhirnya ia memutuskan untuk menaruh barang itu di kamar ibunya. Sepertinya ia akan lebih nyaman dengan perabotan yang lama. Anggap saja lemari baru yang ia beli adalah hadiah untuk ibunya. Setidaknya itu adalah salah satu bukti bahwa ia sudah bangkit dari keterpurukannya di masa lalu. Kenapa malah beli lemari baruan? Maka yang lama masih bagus. Mana jati bahannya? Sahut ibunya dengan logat Banjar yang kental. Ah, enggak apa-apa. Nanti lemari lama biar digeser ke kamarku. Sudah jelek itu di lemari di kamar. Ucapnya lagi merujuk lemari kecil di kamarnya yang sudah tidak menarik lagi. Ya sudah, sekalian itu meja rias dibawa ke kamar Ikam aja. Tambah ibunya yang masih sibuk memasak. Di rumah ini, mereka hanya tinggal bertiga dengan adik bungsu Iwan. Adik perempuannya yang berada di tengah kini menetap di kota Jogja dengan suaminya. Selain itu, karena adik Iwan yang perempuan bahkan sudah keluar dari rumah bertahun-tahun lalu karena sering mendapat kerja di luar daerah. Kardus coklat dibuka, satu demi satu papan-papan berwarna abu-abu doff disusun sesuai dengan urutan perakitan. Baut-baut diklasifikasi agar lebih mudah memasang. Tak ketinggalan dengan bor bertenaga baterai agar mempermudah proses. Papan demi papan disusun, baut berputar cepat. Benda yang tadinya hanya berbentuk tumpukan papan perlahan berubah menjadi lemari 3 pintu yang lega. Sang ibu menyunggingkan senyum. Akhirnya ia melihat hasil dari kerja keras anak sulungnya. 2 lembar uang 100 ribuan diberikan pada mereka yang mengantar dan membantu memasang hingga lemari itu benar-benar terbentuk. Iwan juga sempat meminta bantuan untuk memindahkan lemari dari kamar ibunya ke kamarnya. Tak ketinggalan meja rias. Iwan merasa lega. Satu hadiah untuk ibunya sudah benar-benar bisa ia tunaikan. Ibu Iwan memang senang menyimpan barang-barang tua. Mulai dari guci tua, lemari-lemari jati, meja rias jati, dan beberapa benda lain yang menurutnya bernilai sejarah. Bahkan lemari jati yang kini dipindahkan ke kamar Iwan sudah berusia lebih dari 50 tahun. Perabot tua itu berhasil masuk dan bertengger kokoh di dalam kamar Iwan. Lemari jati itu ditaruh di sebelah pintu. Meja rias ditaruh di sebelah kasurnya yang berada di lantai. Seketika kamar Iwan terasa lebih penuh, lebih berisik. Tak seperti sebelumnya yang lowong seperti kamar anak kos murahan. Pesatnya perkembangan bisnis tembakau yang ia jalani membuat Iwan pada akhirnya menggelontorkan sejumlah uang untuk membangun 1 unit komputer sebagai bahan hiburannya setiap hari. Komputer yang sengaja ia rakit untuk bermain game online bersama teman-temannya. Iwan menatap perlahan semua baju dan celana yang sudah ia keluarkan dari lemari kecilnya yang lama. Pakaian itu bergeletakan di atas kasur.
Satu persatu, pakaian itu mulai disusun rapi di dalam lemari jati berwarna hitam mengkilap peninggalan sang kakek. Baju ditaruh di bagian tengah, celana di bagian atas, tak ketinggalan deretan kemeja yang ia taruh di balik pintu kedua. Tak ada cermin yang menempel di pintu lemari tua itu, namun kilap hitam kayu sesekali dapat memantulkan bayangan samar ketika ia melintas atau berdiri di depannya. Meja rias berwarna senada dengan cermin tua, dengan bercak di sekitar bingkai pun sudah dibersihkan, tak ada debu. Jam tangan, sabun pembersih muka, parfum, deodoran pun sudah berjejer rapi. Meski hanyalah kemungkinan kecil ia akan duduk sambil berkaca, setidaknya barang pribadinya tertata lebih rapi daripada sebelumnya. Kamar yang tadinya lowong dan muram itu bertransformasi menjadi tempat merenung yang elegan. Kasur yang baru dibelinya 1 bulan yang lalu tertata rapi, berseberangan langsung dengan meja komputer dengan lampu RGB berwarna-warni. Lampu kamar yang putih dengan watt kecil kini diganti menggunakan watt yang lebih besar. Kesan muram dan suram kini menjadi lebih cerah dan terang. Dengan aksen kayu jati hitam dari lemari dan meja rias yang kuat, tapi tidak semua rumah layak untuk dijadikan tempat berlindung dan bernaung. Tidak semua kamar layak dihuni dan dijadikan tempat bersembunyi, karena elemen di dalamnya bisa saja menyimpan suatu memori. Woi, login. Sebuah pesan singkat lewat WhatsApp masuk ketika Iwan tengah mengambil minuman botol dari lemari pendingin yang ada di dapur. Ia memang sudah mengatur jadwal untuk begadang bersama beberapa kawannya untuk bermain Dota. Tombol power ditekan, lampu RGB menyala terang, berikut keyboard dan mouse. Headphone dipakai menutup telinga ketika ia memasuki lobi untuk menunggu ajakan party team. Iwan kembali beranjak. Ia berjalan menuju pintu untuk memencet saklar lampu. Kondisi kamar menjadi remang, hanya diterangi sinar lampu dari mesin komputer yang menyala. Permainan yang seru dan menguras kecepatan respons membuat Iwan tidak menyadari bahwa saat ini sudah lewat tengah malam. Kadang ia dan kawannya yang lain rehat selama 5 menit untuk sekedar menarik nafas dan merokok sembari membahas hasil permainan yang baru saja selesai mereka mainkan. Bermain sambil mengobrol membuatnya dahaga. Air minum dari dalam botol sukses berpindah melewati kerongkongan yang kering. Layar di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Ibu dan adiknya pasti sudah tidur. Ditambah ibunya sedang dalam proses medikasi dan meminum obat pengencer darah dan juga beberapa pil lain yang menyebabkan kantuk setiap malam. Sudah bisa dipastikan hanya ialah yang masih terjaga. "Bentar, ambil minum," ucapnya lewat mikrofon yang ada di headset yang ia pakai. "Aman, masih ngerokok," sahut Jana yang sedang berada di warnet. Iwan melangkahkan kaki keluar dari kamar. Lampu dapur sudah dimatikan. Cahaya temara masuk dari lampu teras samping yang berbatasan dengan pintu belakang. Meja dapur mendadak terang. Ketika pintu lemari pendingin dibuka, Iwan menundukkan tubuhnya untuk mengambil air minum dalam botol plastik. Tak ada rasa takut, tak ada rasa merinding. Di belakangnya, tepat di depan kamar adik bungsunya, seraut wajah tersorot lampu lemari pendingin. Wajah yang pucat dan dingin menatapnya diam. Seorang wanita muda dengan rambut digelung acak tengah duduk di lantai keramik yang dingin. Wajah ayu tanpa riasan dengan bibir pucat itu menatap Iwan dengan tenang, dingin, tanpa ekspresi. Pintu lemari pendingin ditutup. Meja makan dan sekitarnya kembali remang karena tak ada lampu lain selain lampu dari luar. Sosok wanita itu memudar dan menghilang sekejap ketika Iwan membalikkan badannya. Lelaki itu kembali melangkahkan kaki, masuk kamar dan menutup rapat pintunya. Permainan kembali berlanjut. Game demi game berhasil mereka lewati hingga pengeras suara dari masjid sekitaran mulai berbunyi. "Tidur dulu bre," pamit Iwan pada 4 kawan yang lain. Matahari sudah berada di barat. Sekumpulan lelaki parubaya tengah duduk asik di pinggir polder penampungan air untuk menikmati sore. Sembari berbincang ringan, mereka adalah Rizal, Andre, Jana, dan Roni, kawan dari Iwan yang semalam bermain Dota bersama. Mereka tengah membahas sesuatu yang mereka dengar ketika Iwan tengah meninggalkan komputernya untuk mengambil air minum.
Satu hal yang tak mungkin mereka katakan pada Iwan yang sebenarnya begitu penakut. Eh, semalam dengar ndak? Andri membuka obrolan sembari menatap danau buatan sembari menjepit sebatang rokok di kedua jarinya. Yang suara perempuan ya? Tanya Jana memastikan. Loh, kirain cuma aku yang dengar. Sambung Roni, satu-satunya manusia pendiam di antara mereka. Yang ketawa bukan? Tanya Rizal lagi untuk memastikan persepsi. Karena semalam ia mendengar tawa seorang perempuan dari mikrofon Iwan. Andre mengiyakan, disetujui oleh Roni dan Jana. Keempatnya ternyata mendengar suara yang sama. Iwan tak mungkin mengajak pacarnya untuk menginap di rumah, apalagi semalam adalah jadwal mereka untuk main Dota bersama. Mereka berempat juga sudah paham bahwa ibu Iwan sedang sakit dan sedang meminum obat secara rutin. Terlebih, Jana juga tahu jenis obat apa saja yang diminum semalam. Mereka memutuskan untuk rehat 5 menit untuk merokok karena Roni dan Jana berada di warnet, maka mereka harus keluar sebentar karena dilarang merokok di dalam ruangan. Ketika mereka berdua masih berada jauh dari komputer, Andre, Rizal dan Iwan bercengkrama sembari tertawa-tawa karena banyak hal bodoh yang sudah mereka lakukan. Roni dan Jana masih santai menikmati hasil pembakaran tembakau sembari menyesap teh botol dingin yang baru saja mereka beli. Roni dan Jana selesai dengan kegiatannya. Mereka berdua berjalan masuk dan duduk di depan komputer masing-masing. Iwan meninggalkan mejanya untuk mengambil minum. Suasana dari mikrofon Iwan hening, namun sesuatu tiba-tiba mengejutkan mereka berempat. Wah, bagus. Suara seorang wanita terdengar jelas dengan nada centil dan kikik tawa yang seketika membuat bulu kuduk mereka berempat meremang dengan hebat. Diam aja, pinta Jana kepada ketiga kawannya yang sama-sama mendengar suara barusan. Mereka tahu Iwan memang penakut dan bercerita tentang kejadian barusan justru akan merusak acara mereka. Ditambah, Iwan tentu akan melarikan diri dari kamarnya dan mengungsi di kamar adiknya. Iwan masih belum sadar bahwa sebenarnya ia sedang tidak sendirian. Mereka bertiga tengah mendapatkan anggota keluarga baru. Ya, anggota keluarga yang tidak memiliki tubuh yang memperhatikan mereka setiap malamnya. Iwan tengah berada di kios tembakau miliknya sambil mendata berkotak-kotak tembakau dan alat linting yang baru saja sampai. Ia memiliki 2 orang karyawan perempuan yang loyal dan sudah dianggap seperti keluarga yang akrab dan hangat. Satu karyawan Iwan berdiri di balik etalase untuk melayani pelanggan. Iwan mendata barang sambil mengeluarkan dari kardus, sementara satu karyawan yang lain menyambut stok tembakau dan menyusun di rak-rak yang tersusun rapi. Sementara Iwan berada di kios, di kamarnya yang tertutup, justru ada kegiatan yang tidak ia ketahui. Seorang wanita tengah duduk santai di atas lemari pakaian sambil menyenandungkan lagu yang tak terdengar. Kebaya berwarna putih kekuningan, kain jarik yang menutup bagian bawah tubuh, rambut hitam panjang yang digelung asal terlihat kusam, wajah cantik namun dingin, menyunggingkan senyum dari bibir tipisnya yang terus bergumam menyenandungkan sesuatu. Kuku yang menghitam dari jemari lentik itu menekuk anggun, seolah sedang menarikan satu tarian. Kaki kanannya menumpuk di atas kaki kiri sambil bergoyang-goyang maju mundur, menghantam pelan pintu lemari. Pada akhirnya, ia tak lagi terpaku pada satu tempat. Ia bisa berjalan-jalan di sekitaran kamar dan dapur tanpa interaksi, tanpa bercengkrama dengan penghuni rumah. Bukan tanpa interaksi, namun kehadirannya belum disadari, terutama oleh Iwan. Duk, duk, duk. Suara benturan dari pintu lemari terdengar pelan dikala wanita itu masih menikmati senandungnya sendiri sembari menggerakkan jemarinya yang lentik. Ia masih tersenyum, menunggu Jejaka yang kini menjadi teman sekamarnya. Jejaka yang selalu ia pandangi dari atas lemari ketika terlelap. Atau mungkin ketika Jejaka itu memutar lagu, sosok wanita tanpa tubuh itu menganggukkan kepalanya seraya mengikuti nada. Ia benar-benar menyukai Iwan, teman sekamarnya. Di tempat lain,
Iwan tengah bercengkrama sambil mengembuskan asap hasil pembakaran tembakau lintingan miliknya. Iwan tidak sadar, beberapa hari terakhir ia selalu merasa malas untuk meninggalkan rumah, bahkan seringkali ia terlalu berat untuk beranjak dan melangkahkan kaki melewati ambang pintu kamarnya. Ruangan tempat ia tidur itu seperti memiliki magnet yang terus menariknya untuk tetap berada di dalam bermalas-malasan atau untuk terus duduk di depan komputernya. Apapun yang ia lakukan di dalam kamar rasanya sangat menyenangkan sehingga ia seringkali enggan untuk beranjak. Namun, ketika Iwan berhasil melangkahkan kaki melewati ambang pintu rumah, ia merasa kembali biasa. Semangatnya untuk beraktivitas pun kembali seperti sedia kala. Hari berganti hari. Sudah lebih 2 minggu, ia lebih sering beraktivitas di kamarnya. Iwan mulai merasa ada yang tidak beres. Karena tidak biasanya ia sebegitu nyamannya berada di dalam kamar. Biasanya ia hanya tidur dan main game beberapa jam, selain itu ia langsung keluar rumah. Entah itu sekedar nongkrong di kios tembakau miliknya atau justru berkendara sendirian berkeliling kota dengan Vespa berwarna kuning kesayangannya. "Kemana, Wan?" "Sinilah, nongkrong di polder sambil nyore," tanya Andre sambil mengajak Iwan untuk sekedar nongkrong sambil menyambut sore dan memandangi senja. Ya, biasanya mereka duduk bergerombol, mengobrol sembari meminum bir dingin agar suasana semakin santai. "Ke kios dulu, bentar aku ke sana. Setengah jam lagi berangkat. Ini masih ngurusin stok dulu ya," jawab Iwan lewat pesan singkatnya. Kejadian beberapa waktu terakhir membuat Iwan enggan untuk berlama-lama di kamar. Ketika siang, ia akan memaksakan diri untuk segera keluar. Bahkan ketika di rumah pun ia lebih sering duduk di ruang tamu, entah sambil bermain ponsel atau bermain PlayStation seorang diri. "Kayak mana? Diceritakan apa gimana?" tanya Andre pada Roni dan Jana. Rizal belum datang karena masih harus mengurus pencucian mobil. "Tahu aja, si kampret itu cuma besar badan. Tapi kalau urusan demit, penakutnya setengah mati," jawab Jana yang sudah paham bagaimana watak dan perilaku kawan yang satu itu. Mereka memang sudah berteman lebih dari 1 dekade. "Ya, tapi kita dengar sendiri kan, sudah berapa kali kalau kita main, suka ada suara perempuan yang lagi bersenandung di dekat Iwan. Dia tidak mungkin bawa cewek dalam kamar. Kalau mau bandel, pastilah di tempat lain. Aku bahkan dengar suara cewek pas siang. Kalau kami iseng login buat main bareng 1-2 game." Jelas Andre lagi yang sebenarnya merasa khawatir. Mereka bertiga sudah tahu banyak barang-barang berumur tua yang mengisi rumah Iwan. Jana bahkan sangat berhati-hati ketika menyentuh sesuatu. Ia tahu kalau guci-guci keramik yang dipajang itu sebenarnya bukanlah benda biasa. Jana tahu ada sesuatu yang tengah bersemayam di dalam ruang gelap guci yang terisi bunga-bunga plastik hiasan. Jana memang bukanlah orang yang bisa melihat penampakan atau berinteraksi langsung dengan makhluk yang tak kasat mata, namun instingnya jarang sekali salah. Terkadang ia bisa merasakan sesuatu dari hawa dan aura suatu benda. Meskipun begitu, Jana tak bisa menerka apa yang tengah bersemayam. Di antara mereka yang berteman begitu lama, Jana yang bisa dibilang dekat dan tertarik dengan dunia gaib dan spiritual. Keluarganya yang masih menjunjung kebudayaan membuatnya terkadang bersinggungan dan berada di kondisi di mana hal gaib tengah berlangsung. Ia bahkan sering merasa diawasi dan juga mendengar langkah-langkah tanpa wujud di depan kamarnya. Jadi mending gak usah dikasih tahu, biar dia sendiri saja yang cerita. Kalau memang dia merasakan sesuatu, pasti si kampret itu cerita sendiri tanpa kita minta. Ya paling banter kita pancing-pancing dikit aja, ucap Jana yang sebenarnya bimbang. Gayung bersambut, Iwan tiba ketika baru saja Jana selesai menutup mulutnya. Seketika obrolan mereka berubah arah. Topik bodoh dan tidak jelas menjadi pelarian dari pembahasan sebelumnya. Roni hanya diam, sembari sesekali menatap deretan pohon rindang di sepanjang tepian danau. Sekilas, Roni lebih mirip sesosok android daripada manusia. Semua karena sikap diam dan dinginnya pada segala sesuatu. Ya, ia seperti seorang android yang tidak memiliki masalah hidup, di mana semuanya berjalan sesuai dengan programnya.
Keempat orang itu menikmati sore dengan santai. Andre, Jana, dan Roni tidak membahas apapun tentang apa yang sudah mereka dengar. Mereka bercanda-canda sembari menikmati bir dingin hingga matahari senja benar-benar tenggelam dan menghilang di balik perbukitan di ujung Cakrawala. Burina, ibunda Iwan, tengah tertidur tenang setelah meminum 8 butir obat yang rutin dikonsumsi karena ia sedang dalam proses medikasi dan pemulihan. Sementara Wira, adik bungsu dari Iwan, juga tengah terlelap di kamarnya. Iwan sendiri belum pulang. Lelaki itu masih berada di kios tembakau sambil menyesap beberapa gelas minuman beralkohol agar merasa lebih tenang dan mudah terlelap. Sudah dekat tengah malam, di mana kios miliknya sudah tutup sejak pukul 11, motor pun dinyalakan. Ia berkendara santai meskipun rumahnya bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Iwan merasa kepalanya sangat ringan, tubuhnya gontai. Ia sengaja minum hingga batas maksimal yang ia kehendaki sehingga efek yang didapatkannya hanyalah mengantuk. Ia tak pernah minum berlebihan meskipun ia memiliki simpanan minuman. Motor diparkirkan. Iwan masuk dari pintu belakang yang langsung terhubung dengan dapur. Dari balik pintu dapur yang kembali ditutup, sesosok wanita dengan kebaya putih kusam kembali tersenyum. Ya, teman sekamarnya kini sudah kembali. Iwan sejauh ini sama sekali belum menyadari apa yang selama ini memperhatikannya. Ia bahkan tidak menyadari bahwa selama ini ia sudah diperdaya agar selalu tetap berada di dalam kamarnya. Perasaan betah dan nyaman yang menahan Iwan sebenarnya adalah manipulasi perasaan yang sengaja ia hembuskan. Sesungguhnya sosok wanita berkebaya itu sangatlah ingin melakukan kontak secara langsung, kontak fisik yang berarti perkawinan beda dimensi. Iwan merebahkan tubuhnya yang sudah terkontaminasi alkohol, kesadarannya tersisa 30%. Sejenak ia pun langsung terlelap. Kaki yang pucat dengan kuku jemari yang menghitam tengah berjingkat sembari menarikan jemari tangannya yang lentik. Rambut hitam kusam yang sebelumnya digelung kini diurai panjang hingga punggung. Sebagian kecil helai rambut itu menutupi wajah dan matanya yang legam. Wanita itu mendekat, menembus pintu kamar dan memandang bahagia tubuh Iwan yang sudah tergolek lemas dan mendengkur dengan tenang. Telunjuknya mulai menyentuh pelan pintu lemari jati, meninggalkan noda goresan serupa bekas minyak dan debu. Ia lalu memutar badan menghadap cermin. Ia mematut diri sembari mengagumi kecantikannya sendiri. Senyumnya terkembang lebar. Giginya yang kuning dengan gusi yang pucat kehitaman terlihat samar karena terhalang bayangannya sendiri. Ia mengambil sebuah besi runcing yang tersemat di balik kain jarik yang mengikat pinggangnya. Sebuah tusuk konde yang selama ini menahan rambutnya yang digelung. Malam ini ia ingin tampil berbeda. Rambut yang diurai tentu membuatnya semakin anggun. Setidaknya itulah yang sedang ia manifestasikan. Kondisi kamar yang gelap seketika berubah. Gesekan antara dunia nyata menjadikan segalanya menjadi samar. Dinding kamar Iwan yang bercat putih dan polos perlahan berubah. Ornamen bunga-bunga yang menggantung terlihat samar di bawah cahaya temaram lilin yang menyala di atas meja rias. Sosok itu mendekat, memandangi wajah Iwan lekat. Ia menyapukan punggung jarinya ke wajah Iwan yang berjambang. Rekahan senyum tak berhenti tersungging dari bibirnya. Malam ini mereka akan menyatu, akan menjadi teman sehidup semati dalam batas-batas yang nyata dan yang gaib. Iwan tidak tahu hidupnya sedang dalam bahaya. Iwan terbangun pukul 9 pagi. Matanya sembab dan linglung, tubuhnya berkeringat dan basah kuyup. Celana pendek yang ia kenakan terlihat basah dan bersisa bercak. Kaos kuning yang ia kenakan sudah terlepas tanpa ia sadari. Ketika tidur, Iwan hanya merasakan sebuah mimpi indah. Begitu indahnya hingga ia tak ingin bangun. Dan entah mengapa bibirnya menyunggingkan senyum. Ia baru saja merasakan suatu sensasi terbaik dari segala sensasi yang pernah ia rasakan. Mimpinya begitu indah dan terasa nyata. Ia melangkah gontai, serasa tak ingin meninggalkan peraduannya. Mau tak mau, ia harus kembali ke dunia nyata karena pagi ini ia memiliki urusan lain. Pintu kamar mandi tertutup.
Tubuhnya dibasuh. Iwan menyadari ia semalam telah mengalami mimpi basah. Salah satu mimpi yang paling indah dan sangat nyata yang pernah ia rasakan. Ia tak sadar bahwasanya itu bukanlah sekedar mimpi. Sementara kekasih yang tak ia sadari itu terus mengikuti dan memperhatikan tubuhnya yang polos tanpa busana sambil tersenyum. Sosok wanita itu duduk anggun di bak mandi besar yang terbuat dari keramik. Wajahnya terlihat berbeda, lebih cerah, tak lagi pucat. Rambutnya kembali digelung asal dengan satu besi runcing sebagai tusuk konde. Bibirnya tak lagi pucat kehitaman, lebih terang dari sebelumnya. Senyum yang tersungging semakin menambah ayu wajahnya. Bulu mata yang lentik menghiasi mata yang sepenuhnya hitam. Dua bola mata yang menatap Iwan dengan penuh hasrat. Yang merasa sedang jatuh cinta oleh manusia yang bahkan tak menyadari keberadaannya. Dingin. Iwan bergidik ketika menyiramkan air saat membasuh tubuhnya dari sisa sabun. Iwan masih menganggap air yang mengguyur tubuhnya itu memang dingin, tapi pada kenyataannya berbeda. Ya, tubuhnya terasa sangat kedinginan, giginya saling membentur hingga bergemeretak. Ia langsung menyambar handuk setelah guyuran terakhir. Iwan lalu melilitkan handuk di pinggangnya, melangkahkan kaki keluar dari kamar mandi. Ia berjalan berjingkat karena takut terpleset. Di belakangnya masih saja ada sosok wanita yang sedari tadi memperhatikannya. Ia ikut berjingkat mengikuti bagaimana Iwan yang ia sudah anggap sebagai kekasihnya. Kikik tawa pelan keluar dari mulutnya, menganggap yang tengah ia lakukan adalah hal yang seru dan hal yang lucu. Namun ternyata suara tawa itu terdengar sekilas di telinga Iwan. Lelaki itu menghentikan langkah kakinya. Ia mendongakkan wajahnya sambil memperhatikan langit-langit. Lalu ia mulai menajamkan pendengarannya. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Seluruh bulu halus di tubuhnya berdiri hingga menonjol dari pori-porinya. Takut, ia langsung masuk ke kamar, mengenakan pakaiannya dan bergegas meninggalkan rumah lalu menuju kios. Wan, jujur aja, kemarin pas kita dengar suara cewek itu pas main Dota. Dengan berat hati pada akhirnya Jana mengatakan apa yang mereka dengar malam itu saat Iwan mengambil minum di dapur. Yang benar, Iwan mengerjitkan dahi dan kembali mempertanyakan, tak lain karena ia sudah paham bahwa pertemanan mereka cenderung jahil dan penuh tipu muslihat. Beneran, coba aja telepon Roni, Rizal sama Andre. Kita semua denger kok. Yakin Jana sembari menelpon Andre untuk memastikan apa yang pernah mereka dengar. Iwan terkejut. Pada awalnya ia mengira jika Jana tengah berbohong dengan membuat cerita-cerita horor untuk sekedar menakut-nakuti dirinya. Namun dengan semua penuturan dari Andre dengan runutan cerita yang sama, ia menjadi kembali berpikir satu persatu. Perasaan yang ia rasa selama ini menjadi terkoneksi. Semua seolah tervalidasi, terlebih peristiwa mimpi basah yang begitu nyata dan juga suara tawa lirih seorang wanita yang barusan saja ia dengar. Ya pokoknya hati-hati aja Wan. Takutnya memang ada yang nempel atau malah ikut tinggal di dalam kamarmu, ucap Jana yang sudah menyadari perubahan ekspresi wajah Iwan setelah mendengar cerita dari Andre. Tak banyak yang melintas. Ruas jalan tempat kios milik Iwan terlihat jauh lebih lengang dari biasanya. Udara malam ini juga terasa dingin hingga menusuk tulang. Tidak ada hujan, namun rasanya sangat berbeda dari biasanya. Ia tertinggal hanya berdua dengan satu karyawannya yang tengah sibuk menyapu dan mengepel lantai sebelum pulang. Sekarang sudah hampir pukul 11 malam. Iwan melangkahkan kakinya menuju ke rumah. Ia meninggalkan kios dan meminta karyawannya untuk memeriksa segala sesuatu dan mengunci pintu ketika hendak pulang. Dua karyawannya memang sudah diberikan kunci masing-masing sehingga ia pun tak perlu bangun terlalu pagi untuk sekedar membukakan pintu kios. Iwan masuk rumah lewat pintu depan. Adik bungsunya tengah bermain game online di ponselnya. Ia langsung menutup pintu dan berlalu menuju kamar mandi untuk cuci kaki dan membasuh wajahnya. Sekembalinya dari kamar mandi, ia lalu menaruh tas lempang yang biasa ia bawa di atas kasur. Ia melepaskan arloji yang biasa dipakai di atas meja rias. Iwan mengernyitkan dahinya. Sehelai rambut panjang ia temukan tertinggal di meja rias miliknya. Ia tak pernah mengajak perempuan memasuki kamar. Adik perempuannya sudah lama tidak pulang. Rambut ibunya tak sepanjang itu, bahkan hanya sebahu.
Sedangkan helai rambut yang ia pegang panjangnya lebih dari 50 cm. Pun pacar adik bungsunya tak mungkin berani memasuki kamarnya. Iwan memilih rambut di tangannya, kemudian membuang di tempat sampah. Perasaannya semakin kalut, bercampur aduk. Ia harus berani. Namun hati kecilnya berkata sebaliknya, ditambah rasa malas dan kantuk seketika menyergap tubuhnya. Kasur seperti seolah memanggilnya, memintanya untuk segera merebahkan diri hingga terlelap. Mulutnya sudah membuka dan menguap. Lampu kamar ia padamkan, matanya langsung berair. Rasanya semakin tak mampu untuk terus membuka. Iwan kalah. Ia segera rebah dan terpejam. Suara gesekan terdengar pelan. Meja rias yang berhadapan dengan pintu bergetar, jemari-jemari lentik. Kulit punggung tangan yang putih pucat dengan gurat-urat berwarna hijau kebiruan muncul dengan pelan. Cermin yang bagian pinggirannya dipenuhi bercak coklat seperti melunak. Seorang wanita merangkak perlahan, rambutnya diurai panjang. Kebaya yang dikenakan tak lagi berwarna putih kusam. Pakaian itu menjadi jauh lebih kotor dan jauh lebih lusuh daripada sebelumnya. Kebaya itu terangkat, tak sepenuhnya menutupi pinggang. Perut yang besar menggantung tak tertutup ketika ia mulai mendongak. Wajah licin serupa lilin pucat terlihat jelas. Banyak goresan dan retakan di bagian dahi sebelah kiri. Senyumnya tersungging, mengerikan, dengan noda merah kental di mulutnya yang terbuka lebar hingga ke telinga. Iwan tidak menyadari bahwa niat baik untuk menyenangkan ibunya justru menjadi teror yang menimpa dirinya. Ia malah diteror oleh sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui wujudnya. Iwan tidur dengan gelisah. Hawa dingin yang menusuk ketika masih berada di kios kini berubah, suhu meningkat dan membuatnya berpeluh. Tidurnya menjadi tidak tenang. Dadanya terasa sesak, perutnya terasa ada yang menindih. Sesak reda itulah yang terus-menerus ia rasakan. Ditambah alat vitalnya terasa mendapatkan stimulasi. Ya, iya, tengah digauli dalam tidurnya, Iwan kembali bermimpi basah dan terasa begitu nyata, terasa begitu sesak di dada dan juga di perutnya. Ditambah visual yang ada di dalam mimpinya tidak seindah sebelumnya. Tak ada gadis cantik dengan senyum manis yang mencumbu, namun sesosok wanita berambut hitam kusam, panjang dan tergurai mengerikan menutupi seluruh kasurnya. Wajah pucat serupa pualam dan bekas luka menganga di bagian dahi mengeluarkan darah. Kikik tawa, desah mengerikan justru membuat Iwan tidak bergairah. Ditambah dengan visual dari perut sosok itu yang bergelambir seperti kehilangan jumlah besar lemak dalam sekejap, tentu bukanlah pemandangan yang memanjakan mata. Tak tahan, Iwan lalu membuka kedua matanya dengan tiba-tiba. Namun ternyata yang ia alami bukan sekedar mimpi. Di hadapannya sesosok wanita tengah menungganginya tanpa busana, dengan wajah menyeringai, mengerikan. Sambil tertawa-tawa Iwan ingin berteriak, tapi lidahnya keluh, mulutnya tak mampu bersuara. Sementara kedua matanya hanya bisa menatap ngeri. Beberapa saat ia membatu. Sepasang mata tengah menatapnya lekat sambil tersenyum. Itu adalah senyuman paling jelek dan paling mengerikan yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Iwan mencoba menggelengkan kepalanya, menggerakkan satu jemarinya. Ia mau tak mau memusatkan pikirannya pada anggota tubuh yang paling mungkin ia gerakan. Kelingkingnya mulai merespon. Perlahan seluruh jari tangannya mulai bergerak. Iwan berteriak, membangunkan seisi rumah. Adiknya langsung berlari. Ibunya yang sakit tergopoh-gopoh berjalan menyusuri koridor rumah yang rembang. Ceklek. Kenapa, Kak? Pintu terbuka. Wira, adik bungsu Iwan, membuka pintu dengan tiba-tiba, membuat Iwan terkejut dan memalingkan wajah ke arah pintu. Ibu mereka melongok dengan wajah heran karena anak sulungnya berteriak. Ibunda Iwan kemudian menoleh sekilas dan terkejut ketika melihat meja rias. Di cermin itu terlihat potongan kaki yang perlahan menghilang masuk ke dalam datarnya cermin yang kusam. "Kenapa, Ikam?" tanya sang ibu pada Iwan yang masih berpeluh dengan nafas yang memburu. Tadi ada perempuan, mukanya jelek." Hanya itu yang bisa dijawab oleh Iwan yang kondisinya masih belum bisa tenang. Aduh, itu cermin kenapa dibiarkan terbuka?
Ibu Iwan menggeleng sambil menunjuk cermin meja rias, kemudian berlalu kembali menuju kamar. Sesampainya, ia mengambil kain berwarna hitam dengan garis berwarna emas di pinggiran. Kain yang sudah sangat tua dan kain itu adalah warisan kakeknya. Ibu Iwan membawa kain itu kembali ke kamar Iwan, kemudian mengusapkan ke wajah dan seluruh tubuh Iwan yang masih terus bergetar. "Aku pikir kamu kemarin sekalian bawa kain ini waktu memindahkan meja rias," ucapnya pelan, kemudian memejamkan mata seraya menundukkan wajah. Ibu Iwan berdoa, merapalkan sesuatu sesuai adat yang ia junjung. Ia kemudian beranjak berjalan menuju ke arah meja rias dan menutupkan kain itu hingga menutupi seluruh bagian dari cermin. Ibu lupa bilang, meja rias itu ada penunggunya. Dulunya dipakai buat jaga rumah sama KI. Kalau dibuka, suka ada perempuan yang keluar dari balik cermin. Kisahnya pada dua anak lelaki yang selama ini merawatnya di rumah. Ketiganya duduk bersama di meja makan, mencoba menenangkan Iwan sambil meminum teh hangat bersama. Malam ini, Iwan merasakan ketakutan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Wira pun mau tak mau harus mengalah dan menemani Iwan tidur setidaknya untuk malam ini. Hingga beberapa hari setelahnya, Iwan tak lagi takut. Wira pun sudah tak lagi menemaninya tidur di kamar karena merasa tak ada gangguan. Dan sejak saat itu, siapapun tak boleh menyentuh kain dan membuka cermin meja rias tua. Hingga kini, meja rias itu masih kokoh mengisi satu sudut di dalam kamar Iwan. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Bang Jana, penulis asal Kalimantan yang ini parah nih. Horornya dapet banget, dark banget, walaupun berkutat di kamar ya, tapi penggambaran sosok daripada penunggu cermin itu dapet banget ya, dan sangat mengerikan. Dan memang di sini kalau saya mencoba melihat ini mungkin ini ya apa namanya, seperti sosok kuntilanak ya, kuntilanak yang memang mendiami cermin yang ada di meja rias yang merupakan barang warisan kakek. Dan ternyata di endingnya baru diketahui bahwa seharusnya itu pada saat dipindahkan itu harusnya sama penutupnya itu, kain hitam yang dimana pinggirannya itu ada sulaman emas yang memang harus ditutup. Nah, karena lupa nutup ya, Iwan sendiri nggak ngerti, akhirnya sosok itu keluar setiap malam ngeliatin Iwan dan jatuh hati itu sama Iwan. Bahkan Iwan beberapa kali itu sampai mimpi basah dan nauzubillah min dzalik. Untungnya dia keburu tersadar dan orang tuanya juga ibunya langsung tahu penyebabnya apa ya, sehingga tidak terlalu jauh ya, karena pasti akan berimbas ya, pasti akan berefek. Sesuatu seperti itu mungkin bisa jadi sakit-sakitan Iwannya ya, namanya bersenggama dengan makhluk halus ya, dengan makhluk lain yang beda ya. Itu dia pas gimana ya perasaan kita pas bangun ngelihat di atas perut kita tuh lagi nangkring sosok yang menyeramkan gitu. Aduh, nggak bisa banget ya. Keren banget Bang Jana, asli keren banget. Horornya dapet banget, misterinya juga dapet banget. Dan semoga teman-teman juga yang lain terhibur ya atas kisah horor misteri ini. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang pasti yang pertama adalah kebiasaan buruk dari Iwan ya, ketika tidur dia tidak bersih-bersih dulu, tidak tidak baca doa, dan bahkan di yang terakhirnya itu dia pulang dalam keadaan mabuk dan tidur dalam keadaan mabuk gitu. Jadi kotornya udah luar dalam tuh, yang pasti kan yang namanya orang mabuk dia udah nggak sempat cuci muka, cuci kaki, dan kotor dalamnya juga udah jelas. Jadi ya makin senang tuh makhluk-makhluk kayak gitu menghinggapi atau merasuki orang-orang yang dalam keadaan kotor. Jadi ini sih mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi bagaimanapun cermin itu, meja rias itu bertuahnya atau keramatnya bagaimana, kalau seandainya Iwannya sendiri bisa menjaga diri, ya mudah-mudahan enggak. Itu mungkin ya hikmah baik yang bisa kita ambil. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Semoga teman-teman semua terhibur dari kisah barusan, khususnya para pecinta penikmat horor misteri. Dan untuk Bang Jana, keren banget. Buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi Twitter Bang Jana di @saujana_story. Jadi udah banyak banget tulisan-tulisan Bang Jana yang keren-keren banget, tulisan dari Kalimantan. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain atau punya pendapat lain, bisa dituliskan komentarnya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya, ada beberapa kisah kita yang memang seperti Sudiro, Bayu Gendeng, Pedro, dan lain-lain. Kita sudah buatkan playlistnya ya, tapi banyak teman-teman yang masih bingung nih, gimana cara membuka playlist. Jadi teman-teman bisa diklik tuh ya, diklik aja logo channelnya yang ada gambar sayanya tuh, diklik aja, nanti muncul di situ ada pilihan video, ada playlist. Pokoknya cari yang tulisan playlist di agak paling kanan ya, itu diklik playlistnya, di situ banyak tuh. Di situ banyak, teman-teman tinggal pilih nih mau ngikutin yang mana. Jadi bisa ngikutin kisah Sudiro dari awal. Pokoknya semua udah kita susun rapi ya, berurutan dari 1 sampai sekian. Jadi gitu aja teman-teman. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.